Eyo Pips, jumpa lagi di Ngobski Ngobrol bareng Bimski. To Nation Together lagi-lagi kedatangan anak muda yang udah sukses nih. Di samping gua udah ada Bang Muhammad Ramadan aka Bang Madan. Apa kabar Bang Madan? Halo, baik. Alhamdulillah baik. Buat kalian yang belum tahu Bang Madan ini, Bang Madan adalah owner dari Guten Inc. Nanti kita bahas di sini pokoknya. Gimana nih Bang? Awal mulanya bangun bisnis? Awal mulanya bangun bisnis. Jadi Guten Inc bukan bisnis pertama saya. Bukan bisnis pertama, Dari oke. awal emang saya banyak ikut sama orang tua, kebetulan keluarga besar pebisnis semua. Dari beberapa yang saya jalanin itu ada ikut sama orang tua kayak properti, ekspedisi dan lain-lain. Tapi awal mulanya Guten itu waktu saya pertama kali pengen ke Bandung buat liburan. Oke, berarti Bang Madan ini aslinya dari mana nih Bang? Dari Makassar. Dari aslinya. Makassar, Iya. oke. Waktu mau ke Bandung liburan kan bareng teman-teman tuh lagi main-main PS, ngobrol-ngobrol pengen ke Bandung liburan. Ayolah daripada kita cuman ke Bandung Liburan kosong, doang, iya. Mending kita patungan terus beli apa di sana nanti di sini dijual. Oh, rencana mau dijual di Makassar dulu? Iya, jual di Makassar. Jadi nggak ada bilang buat usaha, buat bisnis. Cuman mau dagang doang, iseng doang, mau beli-beli. Itu pun awalnya pengen saya beli adalah sepatu-sepatu KW. Oke. Dulu terus dijual kembali, dulu kan pernah zamannya ya kayak bener. Nike KW. Banyak banget tuh. Iya, kayak gitu-gitu. Nyarinya di Bandung dan nyarinya di Cibaduyut. Oke. Jadi salah pasti. sambung kan. Terus jalan-jalan nggak ketemu sampai akhirnya ketemu sama malah vendor-vendor kulit, sepatu kulit yang dulu ngerjain brand-brand bagus dan kualitasnya itu kayak Dogmart kayak gitu. Jadi emang ya udahlah daripada kita bikin KW mending buat brand sendiri langsung aja kali buat ya. Brand sendiri ya. Akhirnya saat itu bikinnya cuman 24 piece awalnya, dikirim ke Makassar pas bulan puasa, habis sold out. Langsung nah sold di out. situ udah ada nama Guten, udah ada logonya, cuman sebatas brand dan logo doang. Jualannya juga masih di Kaskus, foto, posting, jual. Tapi dulu kan waktu 2011 online belum sangat nggak belum rame. seperti Apalagi, sekarang. Iya, apalagi di Makassar itu notabene yang orang tua saya sendiri menganggap online ini bisnis yang nggak kelihatan dan nggak menjanjikan. Karena pada saat itu juga kan online masih abu-abu lah, nggak terlalu banyak e-commerce seperti sekarang kan. Betul, tapi online itu adalah wadah di mana kita mau bisnis nggak perlu keluar banyak dulu. Yaudah, jadi tetap jalan. Dan emang waktu mahasiswa kan kita suka belanja ya, beli ini beli itu, merek-merek dari luar, terus nabung buat beli bikin. Kemarin saya lagi suka-sukanya koleksi kayak Dogmart, sepatu-sepatu kulit gitulah ya. Sepatu kulit Red Wing. Ya, masih kecil kan, masih semester 2. Oh, ternyata yang kayak gini tuh Indonesia bisa ya bikin. Ya udah tahu pabriknya, buat tempat buatnya lah istilahnya. Industri di Cibaduyut kalau ada yang mau kayak gitu, mendukung ini kan lokal lokal industri juga. Lokal industri benar. Akhirnya berjalan dari awalnya 25 piece, sekarang kita udah produksi di semua produk itu 50.000 piesan. Jadi udah berkali lipat, dan itu mulainya dari 20 piece itu uang jajan yang dari jual laku bikin. Dari cuman sekedar omongan iseng-iseng sama teman-teman nih. Akhirnya terjadi sampai hari ini. Nah, untuk Guten sendiri berarti produk pertama Guten itu sepatu. Produk pertama sepatu kulit. Sepatu. Dan sekarang udah merambah kemana aja nih Bang? Sekarang udah merambah ke jaket, udah baju, clothing celana, juga, jam, sepatu. Wow, semuanya. Bahkan nanti mau bikin liquid. Wow, gokil. Bermula dari sepatu, untuk Guten sendiri, target market dari Guten sendiri nih kemana aja nih Bang? Kalau target market dulu karena pertama saya mulai itu masih masih kuliah, jadi masih sekitar 21 tahun. Jadi market kita itu dari 18 sampai 25.
anak-anak muda. Anak muda semua ya berarti ya ini target market awalnya. Iya, anak muda, walaupun yang di atasnya sampai 35, jadi sampai 18 sampai 35. Tapi yang gedenya 18 sampai 25. 18 sampai 25. Dulu kan trennya sepatu kulit ya. Sepatu kulit bener. Sepatu kulit kita bikin selama beberapa tahun. Masuk ke tahun ketiga kita pengen nyari pelengkap. Apa ya selain kok cuma jualan sepatu. Oke, awalnya kita bikin aparel aja, casual basic. Casual basic. Akhirnya kesini berjalan kita malah bikin gelang, bikin cincin, bikin jam. Kenapa saya pengen ke sana? Ini ada ceritanya juga. Gimana dulu kan banyak yang nanya ini mau kemana nanti arah brandnya ini. Iya, apakah pengen menjadi satu brand sepatu yang kayak brand luar atau mau bikin apa segede apa. Terus ya udah, daripada saya juga belum tahu kan, belum tahu, ya udahlah daripada ini bilang aja kayak Zara nanti. Kayak gitu. Jadi tiap ada yang nanya gituin aja. Kayak Zara ya patokannya. Nah, padahal saya nggak tahu apa-apa kan, saya nggak ngerti, nggak ini. Tapi setelah saya pikir-pikir dan ngelihat Zara dan fast fashion retail yang lain, kenapa saya pilih dia? Karena kan orang-orang terkaya di dunia dan brand yang paling besar penghasilannya kan adalah H&M. Yes, benar. Hampir di seluruh negara ada. Di seluruh negara cabangnya dia tuh. Iya, akhirnya ya udah kenapa enggak ya? Bikin kaos, bikin jaket, bikin apa. Dan pada saat kita bikin masyarakat si customer kita suka. Mereka malah minta. Ya udah kita perdalam terus sampai sekarang. Jadi tetap selalu mendengarkan saran-saran dari customer ya? Iya, pasti. Nah, kalau untuk Guten-nya sendiri nih Bang, berarti udah jalan berapa tahun nih Guten nih sampai hari ini? Guten udah jalan 8 tahun dari 2011. Berarti udah 9 tahun ya. Udah 9 tahun ya? Ya, alhamdulillah udah 9 tahun. Nah, untuk branding nih Bang, menurut Abang sendiri atau menurut Guten, seberapa penting sih Bang branding buat Guten ini? Branding. Jadi di bisnis dan dimanapun itu, personal orang juga pasti ada yang namanya branding. Yes, itu benar. Branding itu kayak karakter. Jadi kemarin waktu Guten beranjak dari brand sepatu menjadi brand fashion, itu kan sebenarnya kita nge-branding juga. Yes. Jadi branding itu kalau di Guten ada tiga pilar yang paling penting. Paling pertama itu brand, kedua branding, marketing dan sales. Kalau kita bicara branding, saya tempatin yang paling atas karena itu adalah gimana cara orang ngelihat kita. Brand Guten itu seperti apa, bahwa brand Guten itu brand yang menyediakan fashion dari range umur mahasiswa dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau boleh tahu, dari dua segi online dan offline, lebih banyak transaksinya itu di mana? Kalau saat ini yang paling gede adalah online. Jadi 60 sampai 70% penjualan kita online. Sisanya 30-40% itu offline. Oke, Bang Madan, proses kreatif dalam membuat desain cloth tuh kayak gimana sih Bang? Kalau di kantor itu kan kita ada beberapa desainer. Sebenarnya kalau proses kreatifnya gua sendiri dan tim biasa jalan tuh, mulai dari dunia anak kampus, dari tempat nongkrong, mall, mungkin tempat hangout atau apa gitu, keliling-keliling. Terus gua tuh ngelihat aja tren apa yang lagi banyak orang pakai. Benar-benar. Apa yang orang kalau pakai ini kayak gimana, ini pakai gimana, tapi look like dari atas sampai bawah. Nah, itu salah satu proses kreatif juga dari luar. Jadi gua saring semua, gua bawa ke Guten sama tim nanti di ini kan di riset. Gua udah kasih moodnya kayak gini. Nanti dari tim desain riset semua nanti mereka akan kasih ke kita, terus kita kasih sentuhannya Guten, kita ngobrolin lagi sampai akhirnya kita proses sampling di R&D, Research and Development, balik ke kita lagi, kita cek lagi sampai akhirnya benar-benar cocok, baru deh kita siapin untuk materialnya masuk ke produksi. Lumayan. Contoh ya. Yang ini yang lagi gua pakai yang ini artikel terbaru ini ya. Ya, ini collab sama NASA. Sama NASA. Buat lihat sih kemarin. Dari nego NASA-nya, desain gambarnya, bolak-balik editnya, revisi itu sampai
2 tahun sampai produksi dan pengiriman, hampir 2 tahun dari ide ya. Yang model sepatu ini 2 tahun Bang? Iya. Wow. Yang gila. Ini tapi yang lain biasa yang cepat bisa sampai 3 bulan, yang ini juga bisa sampai 6 bulan, macam-macam. Tapi rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan ya kelarnya. Di Guten itu walaupun marketnya kan 17 sampai 25, 18 sampai 25. Kalau misalnya kemarin pas zaman-zaman saya zamannya orang pakai sepatu kulit, sekarang orang pakai sneakers, ya kita harus bisa beradaptasi juga, tapi tentu dengan sentuhan brand Guten sendiri. Oke. Dan harganya juga kita kan nggak pernah mau ngasih harga mahal karena kita tahu mahasiswa. Kita tahu kantong mahasiswa kayak gimana. Bener. Maunya ya murah dan benar-benar ya bagus. Mau bagus tapi murah. Iya. Benar. Pasti. Bisa ceritain dikit nggak Bang? Kok bisa collab nih sama NASA nih? Jadi kan kemarin sempat lihat hype-nya orang collab sama NASA. Yes, banyak tuh. Banyak banget sampai hampir semua brand collab sama NASA. Nah, kita brand Indonesia kenapa sih nggak coba sama NASA? Bener. Akhirnya meminta sama anak-anak bikin proposalnya. Itu juga proposalnya kita otak-atik, kita tunggu sampai benar-benar cocok, kita kirim, akhirnya dapat feedback. Dikasih feedback dari dia, direspon ya sama NASA. Direspon sama NASA dan dia memberikan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya nggak boleh logonya dia digabung sama logo lain. Jadi di depan ini cuma logonya NASA doang, Gutennya di dalam. Oh, dia nggak boleh, benar-benar nggak boleh ngerubah logo juga ya? Iya, ada beberapa. Dan sangat banyak yang nggak percaya kan saat itu, tapi ya kita collab sama NASA kemarin. Bener. Gitu. Kayak gue juga sempat mantengin, kayak ngelihat, ngefollow kan Guten kan, ngelihat wah ini beneran nih collab sama NASA nih. Ya sempat ada pikiran yang masa sih pasti ada pertanyaan gitu kan, dan ternyata wow. Iya. Gokil. Dan dari tren juga kemarin lagi zamannya Daddy Shoes-nya Balenciaga. Benar. Akhirnya ya udah kita berkaca dari situ aja, tapi dia kan berat. Wah, berat banget. Kita bikin versi ringannya, kita tambahin reflektif dan lain-lain, kita riset terus sampai akhirnya kita buat ini kayak bisa jadi sneakers hype deh. Akhirnya kita launching dan alhamdulillah udah pas launching langsung sold out kemarin. Nggak berapa lama langsung sold out. Wow. Itu special edisi kah apa gimana tuh Bang? Ya special edition sih. Berarti udah sold out kemarin, nggak bisa keluar lagi kan berarti? Iya, karena pertama kalinya Guten buat sneakers kayak gini. Nanti nextnya mungkin ada sneakers yang lain yang lah. Kita lihat lagi nih, apa sih yang lagi sekarang lagi asik sekarang kita berarti bikin. Berapa pairs doang nih Bang? Kemarin waktu bikin ini sekitar 250 iya, pairs. 250 pairs. Nggak dapat guys. Aduh. Bikinnya 2 tahun. 250 pairs doang. Aduh, nggak dapat nih gua nih. Kemarin udah ngincer sih sebenarnya. Ada bro, aman. Wah, lo. Oke Bang, boleh dijelasin dikit nggak detail-detail sepatu yang keluaran terbaru ini? Sol bawah rubber. Oke. Terus dikasih bercak-bercak biar kayak kelihatan di luar angkasa gitu ya. Ya, konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu, oke. Terus ini pakai kulitnya kita pakai suede, atasannya suede. Krem itu ya. Krem, iya. Oke. Ini reflektornya. Ya, reflektif. Jadi kalau beli ini dapat 2 tali reflektif sama 1 tali warna orange. Oke. Ini meshnya kita pakai bagus, kulit, dalamnya juga empuk. Ya, itu sih, juga ada reflektifnya. Oke. Nanti mungkin next kalau kamu bikin sneakers mau bikin yang lebih rumit lagi nih. Wow. Soalnya ini juga sneakers pertama kan dari Guten kan? Ya, ini sneakers pertama dari kita. Menurut Abang pribadi nih, apa sih yang bikin Guten itu beda sama brand-brand yang lainnya? Pertama, kita selalu berusaha untuk membuat produk dengan kualitas standar artinya ya standar nasional, standar internasional ya. Okay. Kita selalu utamain itu, riset produk dan menghasilkan produk yang benar-benar terbaik. Itu yang menurut kita beda, walaupun semua brand pasti melakukan hal yang sama ya. Kita juga dalam menjual barang kita selalu mengutamakan ini barang sampai ke customer itu dengan harga yang terjangkau. Jadi
biar mereka itu bisa keren tapi nggak usah keluar duit banyak gitu ya, nggak usah wasting money. Apalagi kan seperti abang bilang tadi kan target utama pasarnya Guten kan mahasiswa kan. Mahasiswa, yes. Benar. Pasti mahasiswa suka yang murah-murah, mantap. Yang murah-murah. Tapi tetap kualitasnya yang terbaik. Iya, tetap yang terbaik. Oke. Dan kita pastinya ini dari segi branding ya. Ya kalau lu udah pakai Guten, ya lu kelasnya ya udah fashion lah, lu udah orang yang bisa dibilang paham soal fashion pakai Guten, dan lu bisa pede pakai Guten. Ada pride tersendiri. Ada pride tersendirinya itu. Menghadapi kompetisi yang makin ketat nih Bang, ada nggak kiat-kiat dari Guten nih? Oh ya, buat brand-brand baru yang bermunculan ya. Oke. Terus gimana nih cara berkompetisi lah di dunia aparel? Oke. Kalau gue pengen kasih saran ya dari boleh. gue sendiri, kalau misalnya lu pengen punya brand, ya brand itu adalah emang bisnis, tapi jangan berharap untuk bisnis itu bisa langsung menghasilkan duit atau gede. Kalau misalnya lu dari awal juga udah mikirnya ke sana, ya pasti bakal kalah. Tapi lu berusaha bikin gimana apa yang karakter dari yang lu punya brand, lu tetap keep on doing it, terus tetap berkompetisi. Bisnis itu kayak kita lagi main game, jadi ada level-levelnya. Di setiap level pasti musuhnya makin susah dan makin berat. Jangan pernah berharap lu naik level tapi makin mudah. Ya, benar-benar. Lu bisa pakai cheat, lu bisa pakai apa, tapi makin level pasti makin banyak tantangan makin berat kan? ya. Jadi ya gimana cara lu bisa eksis terus, lu gimana cara bisa berjuang, jangan menyerah. Ya itu aja sih, kalau lu bisa fokus dan jalanin itu terus, walaupun lu nggak bagus atau nggak jago, karena tiap hari dilakukan, setiap waktu sampai bertahun-tahun, sampai misalnya panjang, itu pasti lu bakal expert di situ. Jadi kalau saran gua, kan banyak nih brand yang baru bikin terus berhenti. Nah itu dia Bang, ya, banyak banget. Jangan, even itu dia emang enggak menghasilkan apa gimana, tapi tetap passion lu tuh harus tetap keluar. Apalagi brand kan buat anak muda, sebenarnya passion itu yang harus terus kita push biar selalu nyala. Itu pendapat gue ya. Ya mungkin buat kalian yang mau buat brand bisa dengerin beberapa saran dari Bang Madan tadi. Nah, di sekarang ini kan lagi ini nih Bang, lagi pandemi nih, wabah virus COVID-19 nih. Nah, gimana sih, kalau gue pribadi ngelihat dari segi pandangan gue pribadi nih Bang, ya dari segi ekonomi hampir di seluruh negara itu sedang turun nih. Nah, kalau pandangan abang nih dari Guten sendiri, gimana sih bukan ngatasin ya, tapi gimana sih berjalan di saat pandemi virus COVID-19 ini Bang, untuk di bisnis ya? Oke, kita bahas dari segi bisnis dulu ya. Kalau lo suka nonton YouTube, kan bakal muncul tuh berbagai teori konspirasinya. Benar. Sebenarnya ini kejadian udah pernah kejadian. Mungkin sebelumnya waktu Krismon dan rumornya emang ini buatan manusia. Jadi ada jangkanya, mungkin selama beberapa bulan, 3 bulan paling cepat, mungkin paling lama 6 bulan. Nah, dari segi bisnis, gimana cara lu bisa bertahan sampai ini selesai, udah kembali normal. Iya, gimana caranya karyawan kalian tetap bisa berjalan, gimana bisnis kalian bisa berjalan, nanti sisa dicari jalurnya kemana nih. Karena kalau menurut pandangan gue sendiri, ini tuh dia lagi memaksa kita untuk segera ke 4.0. Oke. Iya, jadi kalau misalnya bisnis kalian ada jalur distribusi melalui internet, itu ya harus terus jangan berhenti, karena pada saat nanti ini krisis berakhir, harga barang tuh bakal melonjak, orang lagi jadi bakal konsumsi habis-habisan. Jadi kalau misalnya kalian pas ini pandemi masih ada, berarti kan kalian bisa ikut naik juga. Masih bisa bertahan, masih bisa survive. Tapi kalau pas pandemiknya mundur, nanti pas baru mulai lagi udah keduluan sama yang lain. Mending dari sekarang siapin, kalau brand itu siapin barang sebanyak-banyaknya. Kalau
lu harus siapin cash, lu harus atur semuanya dan tetap bisa survive. Itu sih intinya. Karena nanti yang nggak survive adalah yang ini orang tuh bilangnya bakal banyak orang kaya baru, nanti kita lagi ngeriset. Nah, itu ya. kita harus paham kondisi itu, kita lagi di riset ya, gimana caranya lu bisa ini, jangan malah kita lagi kayak gini yang katanya perang kita malah kalah gitu. Kita harus bisa melawan juga gitu dengan cara cerdas. Soalnya belakangan ini banyak banget kan kayak perusahaan, kayak company itu sampai PHK karyawan-karyawannya karena mungkin entah gimana manajemen di dalamnya, itu kan banyak banget Bang di berita-berita tuh. Nah, Guten sendiri nggak ada kan sampai kayak PHK karyawan sendiri gitu? Kita saat ini ada toko yang tutup juga. Oh, jadi, tapi ada yang toko yang tutup? Ada toko yang tutup. Kita pemberitahuannya cuman libur dulu. Jadi emang karena ini pandemik yang nggak bisa kita hindarin, kita bilang ke anak-anak silakan kamu libur dulu selama 1 minggu, work from home. Kita lihat ini juga nanti setelah libur itu masuk lagi pas bulan puasa, tapi mudah-mudahan dia segar kan karena udah istirahat, biar nggak ngeluarin virus. Gaji tetap jalan, THR tetap jalan. Karena nggak boleh, karena kita masalah kayak gini kita mau PHK karyawan tuh nggak dari segi bisnisnya, dari segi etikanya juga nggak bagus. Karena kalau misalnya bisnis itu kan bukan cuman kita sendiri ya, kita dan semuanya. Kalau misalnya kita dan semuanya bisa bertahan, ya mudah-mudahan nanti bisa tetap naik. Oke. Guten ada ngebuat ini nggak Bang? Campaign nggak tentang COVID-19 ini? Ada. Jadi setiap pembelian Guten itu hasilnya akan disumbangin berupa masker dan APD ke rumah sakit. Kemarin kita jalan bareng Dokter Tirta. Ya udah lama. Kita udah semuanya berapa ribu gitu, udah banyak. Yang kita sampai sekarang masih jalan. Oke. Ya. Ngebantu buat garis lini terdepan buat ngelawan pandemik ini Bang ya? Iya. Malah pada saat kita berusaha untuk membantu rumah sakit juga, exposure dan sales malah makin naik. Mungkin orang ngerasa dia ikut terlibat kali ya dalam membantu itu, walaupun secara nggak langsung. Iya. Karena ketika gua beli produk Guten, sebagian hasilnya langsung disumbangin ke lini depan. Iya. Oke. Nah, ini gue juga ngelihat ada hand sanitizer nih Bang. Iya. Itu free kalau misalnya beli produk Guten, ya beli free masker dan hand sanitizer, tergantung ada apa enggaknya ya. Karena ya gitulah. Sekarang juga lagi susah untuk benar. Ada games nih kita Bang. Oke. Dari Two Nation Together ada games nih. Yaitu nama gamesnya games jawab cepat. Iya. Oke. Ini yang susah nih. Langsung aja kita main games bareng Bang Madan nih. Jawab cepat. Udah siap Bang? Oke. Yang pertama, sepatu atau jam tangan? Jam tangan. Oke. Moralitas atau kapitalis? Moralitas, that's right. Berat ya? Berat ya? Oke. Ada berapa pertanyaan? Sedikit sih Bang, nggak nyampe 10 sih ini. Idealis atau tren? Tren. Oke. Pionir atau followers? Pionir. Oke. Yang terakhir, wah ini agak sedikit apa ya? Wah, ini harus sangat cepat ini Bang. Pasangan atau bisnis? Wow. Sebentar. Gak bisa jawab cepat. Bang Madan gak bisa jawab cepat sih. Gue cuma bisa bilang wow. Iya gak bisa jawab cepat deh nih. Ada apakah sebenarnya antara bisnis dan pasangan ini? Kayaknya pasangan deh. Kayaknya pasangan. Wah, karena bisnis itu kalau kita lebih pentingin bisnis kan artinya ego. Oke. Berarti Bang Madan ini family banget deh, family guy. Karena gitu kalau kita udah pasangan, kita bisa berbisnis lagi kan. Tapi kalau bisnis gak punya pasangan kan gak asik. Oh iya bener, masuk. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Madan. Skornya dapat berapa nih? Skornya 8,5 sih Bang. Nah, sebelum kita tutup Bang, ada pesan motivasi nggak buat teman-teman yang baru mau mulai startup?
bisnis itu menurut gue itu jalan hidup lo. Kalau lo pengen jadi seniman, lo misal jadi pelukis, lo pengen jadi pemain band, lo pengen jadi pembalap, kalau pengen jadi pebisnis, ya jadi pebisnis. Oke. Pada saat lo udah mulai, lo udah masuk di ranah itu dan lo siap buat main. Kayak kita main game, levelnya bakal bertahap dan tiap level itu bakal semakin berat. Lo bisa pakai cheat, lo bisa pakai shortcut, dan itu dari lo semua. Yang paling penting adalah gimana cara kita memperhatikan diri kita dan orang di sekitar kita, karena kita maju itu bersama, kita nggak bisa maju sendirian. Bener. Itu aja sih saran gue, jadi ya tergantung dari lo nya aja. Oke Bang Banan, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di Tunisian Together hari ini. Terima kasih. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Guten apa Bang? @gutening. GUTENINC. Ada di bawah ini. Ada nggak sih? Oh nanti bisa dimunculin di bawah. Anak Bandung mana ya kan yang nggak tahu Guten Ing ya kan? Oke. Oke, we signing out. Bye bye. Bye.